Baik, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana eh, menghitung subnetting dengan menggunakan metode PLSM. Nah, seperti yang dilihat, hasilnya adalah seperti yang Anda lihat di layar. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana mempraktekannya dalam jaringan. Nah, yang perlu semua ketahui bahwa dalam mempraktekannya ke dalam jaringan, IP yang bisa digunakan adalah mulai dari first host sampai last host, ya. Jadi yang warnanya hijau, nah itu. Jadi Anda semua bisa menggunakan IP dari mulai first host sampai last host. Berapa itu ya bebas. Baik, untuk mempraktekannya silakan buka paket tracernya. Buka paket tracernya. Baik, kalau sudah dibuka semuanya, nah kita akan mempersiapkan eh, peralatan atau alat yang harus akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan gunakan router karena untuk mengimplementasi atau mempraktekkan PLSM ini harus menggunakan router. Ya, harus menggunakan router karena kalau tidak menggunakan router tidak bisa terkoneksi antara satu subnet dengan subnet yang lainnya. Nah, router yang akan kita gunakan pada praktek hari ini adalah router dengan seri 1841. Nah, 1841. Nah, jumlah subnet yang akan kita praktekkan atau kita implementasikan ada 4. Maka di dalam router ini kita harus mempunyai 4 eh, interface yang bisa terkoneksi ke klien. Nah, di sini baru ada 2. Nah, lihat di situ. Di situ ada pas Ethernet 0/0 dan pas Ethernet 0/1. Seperti yang sudah disampaikan bahwa jenis Ethernet itu dibagi ada 3. Ada Giga Ethernet, ada pas Ethernet, dan ada Ethernet. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita harus menambahnya dulu, ya, supaya minimal ada 4 interface yang bisa digunakan. Cara menambahkannya bagaimana? Anda klik router, ya, tambahkan modul interface-nya. Klik router lalu matikan router, jangan lupa. Nah, powernya dimatikan dulu. Lalu kita pilih WIC 1 Enet. Nah, yang ini kita klik. Nah, ini adalah interface yang harus kita tambahkan. Kita klik lalu drag, kita pasang di sini. Juga sama, karena kita butuh 2 lagi tambahannya karena sekarang baru ada 2. Selanjutnya kita hidupkan kembali routernya. Nah, routernya kita hidupkan kembali. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang. Nah, sekarang terlihat di sini sudah ada 4 interface yang ada di router, yaitu pas Ethernet 0/0, pas Ethernet 0/1, lalu Ethernet 0/0 dan Ethernet 0/1/0. Ya, jadi jangan lupa indeks interface. Lalu yang berikutnya yang harus kita siapkan adalah
PC ya. Kita siapkan 4 buah PC ya, 4 buah PC. Satu PC 0, lalu 1 buah server ya, 1 buah server ini sebagai simulasi saja. Lalu 1 buah laptop ya, untuk kombinasi saja supaya jangan semua PC, jadi ada laptopnya. Lalu yang berikutnya kita tambahkan lagi 1 PC. Jadi di sini ada 4 yang bisa terkoneksi. Nah, lalu berikutnya yang harus kita siapkan supaya dalam satu network ini lebih dari 1 PC yang bisa terkoneksi, maka kita harus tambahkan switch ya. Kita tambahkan switch. Untuk menambahkan switch kita klik switch, lalu kita pilih seri 2960. Nah, ya, jadi kita tambahkan yang lebih dari 1 host ini, kita tambahkan masing-masing 1 switch supaya kita nanti bisa menambahkan PC yang terkoneksi. Lalu berikutnya kita koneksikan. Nah, kita koneksikan dengan menggunakan kabel. Yang pertama kita koneksikan server dulu. Nah, kalau koneksi ke router tanpa switch, maka kabel yang digunakan adalah kabel cross ya, kabel cross ini yang putus-putus. Kita klik, lalu kita klik di routernya. Nah, interface yang akan kita gunakan untuk server adalah ini. Sebenarnya ini bebas, mau yang mana saja boleh ya. Nah, pada kesempatan ini kita pakai pas Ethernet. Nah, perlu diketahui untuk koneksi ke server atau ke jumlah hostnya yang banyak, itu gunakan interface yang dari segi kecepatannya lebih tinggi. Nah, dalam hal ini kalau ada Giga Ethernet, gunakan Giga Ethernet dulu. Kalau tidak ada, gunakan pas Ethernet. Kalau tidak ada, baru gunakan Ethernet. Nah, dalam hal ini adalah kita gunakan pas Ethernet 0/0 ya, lalu di servernya pilih pas Ethernet. Nah, lalu berikutnya untuk ke PC 0. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu ke PC 0, PC 1 atau ke laptop ini host yang akan digunakannya host yang berapa. Nah, supaya kita tidak keliru, kita kasih tanda saja. Misalkan untuk ke laptop itu untuk yang 1000 host misalkan ya, 1000 host. Jadi nanti IP ke laptop ini adalah yang 1000 host. Lalu yang ke PC 0, nah misalkan yang ke PC 0 sini, ini user yang bisa gunakan yang 500 host. Yang 500 host. Lalu yang ke PC 1 itu yang 100 host ya, 100 host. Atau yang ke SDM. Baik, kita lanjutkan. Lalu kita koneksikan. Untuk koneksi ke PC dengan melalui switch, kabel yang digunakan adalah kabel strike ya, kabel ini. Kita klik. Nah, lalu untuk ke yang 500 host, misalkan kita gunakan Ethernet 0/1/0 ya. Nah, untuk koneksi di switch ini bebas ya, mau pakai yang mana saja boleh, mau pakai Giga Ethernet juga boleh. Yang penting jangan pakai konsol. Nah, kalau konsol itu adalah untuk konfigurasi. Yang penting pakai Ethernet.
Kita pilih salah satu saja, bebas mau yang mana aja boleh. Saya pilih yang 05 saja. Lalu berikutnya ke PC juga sama, ini bebas di sini. Tadi 5, sekarang saya pilih 7 lah misalkan. Ya, lalu di PC-nya pasti menggunakan Ethernet. Nah, begitu juga dengan yang lain sama, kita gunakan kabel yang sama yaitu kabel strike ya. Untuk yang 1000 host, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang 1000 host karena banyak, gunakanlah pas Ethernet 0/1 misalkan. Nah, ini juga sama bebas. Saya pakai yang 17 misalkan. Lalu ke laptopnya juga sama, non pas Ethernet. Lalu untuk ke yang 100 host juga sama. Nah, ini tinggal satu lagi interface yang belum digunakan. Ada lagi, berarti yang ke 100 host kita gunakan Ethernet 0/0/0 ya, Ethernet 0/0. Ini juga sama bebas. Lalu ke koneksi ke PC ya, ke PC-nya sama seperti tadi. Baik, berikutnya, nah, kita akan coba koneksikan ya, koneksikan ke server dulu ya, server dulu. Nah, kita tentukan dulu IP server itu berapa. Nah, koneksi ke server, nah, koneksi ke server itu berarti yang berapa host? Oh, 3 host tadi. Kita tambahkan dulu lah di sini supaya tidak keliru ya. 3 host itu untuk koneksi ke server. Nah, untuk koneksi server adalah koneksi IP yang bisa digunakan untuk koneksi ke server ini, IP-nya yang mana saja. Nah, kita lihat dari pertemuan lalu. Nah, ini adalah koneksi untuk server. Nih, IP yang bisa digunakan mulai dari first sampai last. Nah, di sini adalah 129 dan 130. Kebetulan hanya ada 2. Nah, untuk IP server kita akan gunakan yang mana, terserah bebas. Mau 129 boleh, mau 130 boleh. Nah, kita gunakan yang last host saja. Berarti 172 16 di sini ada kesalahan, ada sedikit tipe nih, tipe. 172 16 130 berarti ya. Ini untuk IP server. Nah, IP server. Kita kasih IP servernya. Kita klik, cara mengasih IP sama seperti pertemuan sebelumnya. Lalu kita pilih desktop, pilih IP configuration. IP server adalah 172.16.0.130 ya. Jadi lihat di sini. 172 16 6 130. Nah, di sini 6 130. Subnet mesh-nya, nah lihat subnet mesh-nya adalah 255 255 255 252 ya. Ini yang ini. Subnet mesh-nya adalah 255 255 255. Ini kita ganti saja 252. Nah, nanti di sini akan muncul default subnet mesh. Lalu gateway. Nah, gateway di sini adalah IP yang ada di router. Nah, IP yang ada di router berarti IP router. Nah, IP yang ada di sini nih. Nanti akan kita kasih IP yang 129. Nah, yang ini. Nah, IP ini adalah IP untuk di router karena di sini cuma ada 2.
pilihannya. Ini server, ini yang buat di router. Berarti gateway-nya adalah 172.16.6.129. Kita langsung isi saja. Jadi gateway-nya adalah 172.16.6.129. Ya, DNS server, karena ini server nggak perlu diisi, ya, dikosongkan saja. Nah, IP server. Kalau sudah, kita close. Oke, kalau sudah kita close. Nah, berikutnya kita akan memberikan IP router, ya, IP router yaitu interface 0/0. Nah, pas Ethernet 0/0 yang terkoneksi ke server, ya, pas Ethernet 0/0. Nah, berarti kita harus konfigurasi router. Nah, untuk konfigurasi router kita perlu satu PC atau laptop. Laptop mana yang akan kita gunakan untuk konfigurasi router? Nah, misalkan kita akan gunakan PC 1 misalkan. Sebenarnya bebas mau laptop, mau PC atau bahkan server sendiri, ya, untuk konfigurasi router. Nah, untuk koneksi dari PC ke router untuk konfigurasi, gunakan kabelnya adalah kabel konsol. Nih kabel konsol yang ini. Nah, kabel konsol kita koneksikan dari PC. Nah, di PC itu gunakan port RS232, lalu di servernya gunakan port konsol. Nah, ini adalah kabel untuk konfigurasi, ya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi tadi adalah FA 0/0. Kita akan kasih IP melalui PC 1. Kita klik PC 1, lalu kita pilih desktop, pilih terminal. Ya, sini kita jawab oke saja. Ini adalah default konfigurasinya. Nah, akan muncul dialog seperti ini. Nah, continue with configuration dialog, kita jawab no, ya, karena kita akan konfigurasi manual. Oke, perintah yang kita gunakan yang pertama adalah enable, ya, tab. Tab ini adalah untuk memudahkan atau mengurangi kesalahan kita dalam mengetik perintah. Ya, jadi tulis 3 digit, klik tab, maka akan muncul secara otomatis. Lalu berikutnya adalah configure. Nah, configure juga supaya kita nggak salah ketik, langsung aja conf tab. Nah, terminal juga sama, ter tab. Nah, maka akan muncul terminalnya. Nah, lalu berikutnya tadi yang akan kita konfigurasi atau kita kasih IP di router adalah interface pas Ethernet 0/0. Nah, kita masuk ke interface-nya dulu. Interface pas Ethernet. Nah, FA saja, maka di tab juga sama 0/0. Nah, di sini baru kita kasih IP address. IP-nya tadi berapa? 172.16.6.129. Lalu subnet listnya 255 255 255 255 252, ya tadi. Ini subnet listnya. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa perintahnya untuk mengaktifkan, artinya menghidupkan vote-nya. Perintahnya adalah no shutdown, ya, no shutdown. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Link interface purpose, ya, kita enter saja. Nah, artinya kita sudah
memberikan IP address kepada interface pas Ethernet 0/0 di router. Kalau sudah, kita exit, lalu do wr. Nah, perintah do wr ini adalah untuk menyimpan hasil konfigurasi. Jadi kalau tiba-tiba routernya mati, nah, hasil konfigurasinya tetap masih ada. Oke, kalau sudah, kita close saja. Nah, sekarang terlihat nih. Tadi masih merah seperti ini, sekarang sudah hijau. Artinya ini sudah kita konfigurasi. Nah, sekarang kita lihat bener nggak yang interface yang kita konfigurasi itu pas Ethernet 0/0 nih, pas Ethernet 0/0. Lihat di sini. Nah, lihat. Di situ terlihat pas Ethernet 0/0 link up, artinya hidup. Tadi kan kita efek dari perintah no shutdown tadi. VLAN-nya default, IP address-nya 172.16.129/30, artinya subnet-nya adalah 255.255.255.252. Nah, berarti kita udah berhasil mengkonfigurasi pas Ethernet 0/0 sesuai dengan ini ya. Selanjutnya tahap berikutnya adalah tes koneksi ya. Tes koneksi dari router ke server ya. Bisa menggunakan ping koneksinya, bisa juga menggunakan add simple video ini ya. Kita gunakan ini aja, kita klik, lalu kita klik servernya, lalu kita klik routernya, lalu klik server. Ini terbalik juga boleh, Anda mau dari server ke router boleh, atau dari router ke server juga silakan. Kita klik. Nah, hasilnya kita lihat di sini. Nah, di sini kita klik mana? Nah, di sini masih pilot. Nah, kita klik aja di sini 2 kali. Nah, sukses. Artinya sekarang server dengan router sudah terkoneksi. Ya, selesai satu. Nah, satu host tadi sudah kita koneksikan. Selesai. Untuk yang 3 host koneksi ke server. Berarti kita sudah selesai mengimplementasikan yang ini nih. Nah, begitu juga yang lain, sama caranya seperti tadi. Ya, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Nah, supaya kita untuk melihat koneksi semuanya, kita coba berikutnya kita akan koneksikan untuk yang 1000 host misalkan. Nah, 1000 host berarti yang ini nih. Ya, yang 1000 host, ya, yang ke laptop. Nah, ke laptop. Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, kita yang ke laptop lihat interface-nya. Nah, di sini adalah pas Ethernet 0/1 ya. Interface-nya adalah pas Ethernet 0/1, hostnya adalah laptop. Untuk konfigurasinya boleh laptop duluan atau boleh router duluan, nggak masalah ya. Misalkan di sini tadi kan kita server duluan, kita sekarang balik, kita akan memberikan IP di router dulu ya. Kita akan berikan IP di router pada pas Ethernet 0/1 ya, pas Ethernet 0/1. IP yang bisa digunakan, nah, lihat di tabel yang tadi. Nah, ini untuk 1000 host. IP yang bisa digunakan mulai dari first sampai last. Berarti dari mulai 172.16.01 sampai 172.16.3254. Nah, 3254. Ya, 3254. Dengan subnet mesh atau net mesh-nya adalah 255.255.252.0. Kalau tadi 255 terakhir, sekarang 252-nya ada di oktet yang ketiga. Baik, kita akan memberikan IP
di router dulu. Berapa IP-nya? Seperti yang saya disampaikan, Anda bebas IP-nya dari mulai 172.16.01 sampai 172.16.3.254 ya. Mau yang last boleh, mau yang push boleh. Nah, sekarang kita lihat di sini IP. Oh, tadi push. Nah, kita tukar. Di sini sekarang last, misalkan laptopnya adalah push host ya. Kita push host. Nah, kita konfigurasi dulu routernya, kita klik, kita pilih terminal, kita oke saja. Nah, kebetulan tadi kita sudah konfigurasi pas Ethernet 0/0 sehingga kita tidak perlu lagi konfigurasi dari awal. Nah, di sini sudah masuk ke mode global. Jadi kita tinggal langsung masuk interface. Ya, interface kalau udah masuk sini nggak usah dari enable lagi, kita langsung ke interface saja. Pas Ethernet tadi kan FA 0/1. Tadi 00, sekarang 0/1. Ntar. Lalu kita kasih IP-nya, IP address. Nah, IP-nya berapa? Tadi di sini kita kasih last ya, 172.16.3.254 last hostnya. Subnet hostnya adalah 255.255.252.0. Nah, ini jangan sampai salah ya, IP itu jangan sampai salah. Kalau salah nanti tidak terkoneksi. Enter. Lalu no shutdown. Nah, jangan lupa no shutdown. Enter. Sama seperti tadi, exit to where. Oke, selesai. Kita konfigurasi IP address di pas Ethernet 0/1 ya. Kalau sudah kita close. Nah, sekarang udah kuning. Lalu berikutnya adalah kita kasih IP laptop ya. Kita kasih IP laptopnya. Kita klik laptopnya, pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, IP laptop adalah IP-nya push host tadi. Push host itu berarti 172.16.01 ya, dengan subnet mesh 255.255.252.0. Nah, gateway-nya adalah IP yang ada di router. Nah, IP yang ada di router tadi berapa? Last host ya, 172.16.3.254. Lalu DNS server. Nah, DNS server ini adalah gunanya kalau kita ingin di servernya itu ada web server misalkan. Jadi untuk merubah domainnya misalkan tadi IP-nya berapa, manggil supaya bisa manggil di klien itu dengan nama web service misalkan www.yahoo.com. Nah, untuk DNS server ini adalah IP server ya, IP server. IP server kalau mau diisi, kalau mau pakai web harus diisi. Nah, terutama kalau menggunakan web service. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa, tidak diisi, dikosongkan saja, hanya untuk sekedar koneksi saja. Nah, kalau sudah kita close. Nah, sekarang sudah hijau semua. Nah, berikutnya kita adalah tinggal tes koneksi ya, tes koneksi dari server dari laptop ke router atau dari router ke laptop. Bebas. Misalkan dari laptop ke router. Sukses. Nah, udah terkoneksi. Nah, lalu berikutnya dari laptop ke server. Nah, lihat. Connect nggak sekarang dari laptop ke server? Klik laptopnya, lalu klik servernya. Nah, sudah terkoneksi. Ya, dari laptop ke server aja sekarang sudah terkoneksi. Padahal tadi ini beda subnet ya, sudah beda subnet.
Nah, sebenarnya untuk yang lain sama seperti tadi, ya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita berikan IP address di masing-masing router. Nah, selanjutnya untuk yang 500 host juga sama langkahnya seperti tadi. Ya, pertama kita kasih IP dulu. Nah, lihat di sekarang berikutnya adalah yang 500 host. 500 host. Nih 500 host. IP yang bisa gunakan mulai dari 172.16.41 sampai 172.16.5254 ya, dengan subnet mesh 255.255.2540 ya. Kita coba. Nah, IP yang bisa digunakan ini tadi nih yang warna hijau. Oke, kita kasih IP routernya dulu ya, routernya dulu. Kita kasih IP terminal. Kita oke. Nah, sama seperti tadi. Di sini kita tidak perlu masuk dulu ke dari awal dan langsung dari. Nah, tapi sebelumnya kita pastikan dulu interface yang koneksi ke PC0 itu berapa, apa. Nih, Ethernet 0/1/0. Nah, ini harus persis sama nih. Indeksnya itu harus sama ya pada saat konfigurasinya. Oke, berarti di sini tinggal masuk langsung ke interface. Interface Ethernet 0/1/0 ya, sama seperti tadi. Lalu kita kasih IP address. IP-nya berapa? Misalkan di sini kita kasih push host 172.16.4.4.1 misal. Subnet mesh-nya berapa? 255.255.2540 tadi kan. Oke. Kalau sudah dikasih IP jangan lupa di no shutdown, dinyalakan. Oke, kalau sudah enter sama seperti tadi, exit do where. Oke, building configuration selesai. Kita memberikan IP di kita close. Nah, lihat di sini sekarang udah mulai hijau. Nah, sekarang kita kasih IP di PC0 ya. PC0 sama seperti tadi langkahnya. Pilih desktop, pilih IP address 172.16. Berarti di sini las ya, kita kasih las saja 5254. Sebenarnya tidak mesti las ya, yang penting masuk dalam area sini boleh. Misalkan dari 41, misalkan 4254 juga bisa ya. Ini supaya kita supaya menunjukkan ini yang terakhirnya nih bisa gitu ya. 255.2540. Gateway-nya adalah IP yang ada di router, berarti 172.16.4.1. Ini IP gateway. Kalau sudah kita close. Nah, sekarang sudah hijau. Selanjutnya sama seperti tadi, kita tes. Nah, ini kan udah penuh, kita hapus saja. Hapus. Lalu kita tes dari PC 0 ke router. Nah, sukses. Lalu dari PC 0 ke server. Sukses. Dari PC 0 ke laptop. Sukses. Nah, semuanya sudah terkoneksi. Ya. Begitu pula untuk yang 100 host, sama langkahnya seperti tadi. Kita lihat IP untuk 100 host. Nah, ini berarti IP yang digunakan mulai 61 sampai 6126.
dengan netpace-nya 255.255.255.128. Ya, kita coba. Kita kasih IP di server dulu, di router ya. Dengan interface-nya adalah Ethernet 0 per 0 per 0 ya. Kita klik sama langkahnya seperti tadi, lalu oke saja. Nah, ini tinggal masuk ke interface Ethernet 0 per 0 per 0. Lalu IP address. Nah, IP-nya mau dikasih yang mana? Push/slash atau yang tengah-tengah, terserah. Bebas nih, antara 61 sampai 6 atau 172 16 6126. Ya, kita kasih last saja 6126 misalkan. Ya. Kasih IP addressnya 172.16.6126 dengan subnet mesh 255.255.255.128. Kano shutdown exit to WR. Building configuration selesai, kita konfigurasi. Lalu berikutnya kita konfigurasi PC ya. PC kita kasih IP-nya 172, berarti bus 172.16.6.1 tadi. Lalu database-nya 255.255.128. Gateway-nya 172.16.6.126. Oke, kita close. Nah, kita tes dari PC ke router dulu. PC 1 ke router, sukses. Dari PC ke server, sukses. Dari PC ke laptop, sukses. Dari PC ke PC 0, sukses. Nah, jadi semuanya sudah terkoneksi ya, semua sudah terkoneksi, baik yang 3 host 1000 maupun berapa host. Baik, demikian pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.